Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muslimin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan dengan tampilan ini bisa menginspirasi keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat dan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia kehidupan di dunia ini adalah dunia kenyataan. Jadi di dunia nyata ini marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak perlu istilahnya itu iri kepada penghasilan orang lain, pada pekerjaan orang lain, kepada profesi orang lain. Kita tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kemampuan untuk berpikir, bekerja sesuai dengan bakat ataupun kemampuan kita masing-masing. Dan semua ini tentunya bermula dari usia dini, usia balita, anak-anak, remaja, dan setelah remaja mungkin punya cara berpikir bagaimana cara menghadapi situasi kondisi dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan dalam rangka untuk melestarikan alam lingkungan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu masalah pekerjaan, masalah profesi, masalah keterampilan itu boleh-boleh saja kita memilih, sah-sah saja kita memilih. Tetapi semua itu kalau sudah kita miliki, jangan lupa kita bersyukur. Karena hakikatnya hidup ini juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan supaya kita ini mengabdi, supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Bahkan di dalam salah satu ayat Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk menyembah. Beruntung kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beruntung lagi apabila kita sebagai manusia ini mampu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi di sini tentunya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kita di dalam hidup dan kehidupan ini hakikatnya kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia ini kita diberi kebebasan untuk bekerja. Bekerja tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bukan hanya bekerja saja, tetapi kita harus berdoa. Karena insya Allah dengan perjuangan, dengan doa, dengan kerja yang tulus, insya Allah perolehan hasilnya kita harus bertawakal. Soal besar kecil itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting upaya kita untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki ataupun apa yang kemampuan kita miliki.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak akan memandang penghasilan kita ataupun pekerjaan kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati sanubari kita. Jadi, insya Allah hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya hati kita ini tetap bersih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada istilahnya itu, kalau kita berbuat tidak baik, maka hati kita ini akan ada nota hitam, berarti ada dosa. Hati kita ini ada nota hitam, berarti ada dosa. Kalau hati kita nota hitam 1, berbuat dosa 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa segera kita bertobat, nanti akhirnya juga tidak baik. Jadi setiap hari hendaknya kita juga senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika perlu kita melaksanakan sholat taubat. Karena mungkin penglihatan, pendengaran maupun anggota badan kita tidak terasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk itu tetaplah kita selalu berdoa dan berdoa, bekerja, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sering melaksanakan taubat, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bagaimana, Allah juga landaskan di dalam kitab suci Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, kalau memang itu baik, nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran. Sekecil apapun, kalau memang itu perbuatan jelek, nanti juga akan mendapatkan ganjaran berupa dosa ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita melakukan dosa kecil itu tidak apa-apa, jangan. Tapi kita terus beranggapan bahwa kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kejahatan sekecil apapun nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dengan siksa. Karena dosa yang sudah diperbuat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai petani tentunya kita harus mensyukuri apa profesi kita. Bukan soal besar kecil rezekinya, tetapi kita bersyukur. Mungkin yang bekerja sebagai peternak, kalaupun ternaknya itu bertambah, kita bersyukur. Dan juga kita harus berhati-hati kalau kita beternak, tentunya kita sayangi ternak kita itu dan kita pelihara ternak itu sedemikian rupa sehingga ternak yang kita pelihara itu akan nantinya menghasilkan yang baik. Ya, sebagai misal mempunyai ayam, telurnya tentunya ya kita manfaatkan. Seberapa dia bertelur ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga mungkin ternak lele, ternak bebek dan sebagainya. Itu tentunya kita harus mensyukuri apa perolehan hasil ternak itu. Jangan justru kita kufur, karena la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Demi jika sesungguhnya apabila kamu bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau kufur, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu
saya mengajak mari tetap kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditambah. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.